Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang haji wada, haji terakhir kali dilakukan oleh Nabi sekaligus yang pertama. Dan Nabi seumur hidup hanya sekali. Apakah ini menjadi sunnah, artinya tidak boleh dua kali? Tentu tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu ada yang istilah waqi'atul ain. Waqi'atul ain, kalau bahasa mudah kita, kebetulan. Ya kebetulan saja Allah cuma memberikan kesempatan kepada beliau untuk berhaji sekali, bukan menjadi hukum. Sama dengan seandainya riwayat benar bahwa sholat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi itu 40 orang. Ini pun waqi'atul ain, kebetulan saja. Seandainya riwayat itu betul ya. Artinya tidak bisa disimpulkan bahwa sholat Jumat hanya akan sah dan diterima kalau yang sholat Jumat minimal 40 orang. Tidak bisa seperti itu. Waqi'atul ain. Oleh karena itu 20 orang, 15 orang sah. Yang penting berjamaah. Karena sholat Jumat tidak berjamaah tidak sah. Beda dengan sholat duhur, sholat asar, sholat isya dan seterusnya, tidak berjamaah pun sah. Walaupun dosa besar kalau dia sengaja tidak berjamaah, sementara bisa ke masjid, terdengar suara azan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kemudian wasiat hanya boleh diberikan kepada non ahli waris. Ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Kalau aku meninggal ini buat istri, kalau aku meninggal ini buat anak pertama, tidak boleh. Kemudian diharamkannya memindahkan mayat. Artinya meninggal di Jakarta, kubur di Surabaya, meninggal di Surabaya, kubur di Makassar, dan seterusnya. Ini terlarang. Ya, kita lanjut hadis nomor 7. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar. Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum. Sungguh Allah tidak melihat jisim kalian, fisik kalian, badan kalian. Maksudnya fisik seseorang, ketampanan seseorang, kekuatan badan seseorang tidak pengaruh kepada surga dan neraka. Itu maksudnya.
Bukan Allah tidak melihat dalam arti nggak tahu. Tentu Allah melihat. Cuman mentang-mentang badannya kuat, mentang-mentang badannya besar, maka otomatis pahalanya banyak. Tidak. Tidak. Wala ila suwarikum, juga Allah tidak melihat rupa kalian. Ganteng, cantik, jelek, bulat, oval, mancung, pesek, putih, hitam, coklat, Allah nggak peduli. Tidak mempengaruhi seseorang masuk surga atau masuk neraka. Maka ada riwayat ulama berilmu, hafal Al-Quran, ribuan hadis, tapi hitam legam. Ada. Ya. Samah bin Zaid kan hitam legam, sementara bapaknya Zaid bin Harisah putih bulat. Sampai ada desas-desus ini bukan anaknya, dan Nabi sempat bersedih. Walakin yanduru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Ada kesalahan di Sahih Muslim, amal, ya. Allah tidak melihat jisim kalian, tidak melihat rupa kalian, tidak melihat amal kalian, tapi yang dilihat cuman hati kalian. Jelas ini keliru. Secara sanad dan secara matan. Ya. Karena amal dilihat. Amal dilihat. Ini yang Muslim tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rupa tidak dilihat, harta tidak dilihat, tapi yang dilihat hati dan amal. Siapa? Allah. Bagaimana kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita cuma bisa melihat amal seseorang. Bisakah kita melihat hati seseorang? Nggak mungkin. Jangankan kita, Nabi aja tidak bisa. Rasulullah tidak bisa melihat hati Abu Bakar, tidak bisa melihat hati Umar, bahkan hati Aisyah dan Hafsah. Seandainya Rasulullah bisa melihat hati Aisyah dan Hafsah, barangkali beliau tidak akan bisa dibohongi. Beliau sempat dibohongi oleh dua wanita ini, dua istri beliau. Berarti beliau tidak mengetahui apa yang ada di hati Aisyah dan Hafsah. Peristiwa madu, ya. Akhirnya turun surat At-Tahrim. Adapun Allah bisa. Banyak yang salah faham, seolah kita ikut-ikutan Allah. Belum tentu begitu. Ya. Padahal udah jelas nggak pakai jilbab, dosa kan? Udah jelas sholat, udah jelas nggak sholat, dosa. Udah jelas minum khamr, udah jelas makan babi, itu maksiat. Masih ini kaum apa? Masih ingat? Kaum batiniyah. Kaum batiniyah begitu. Jadi bahas batin orang. Gitu. Emang betul dia minum khamr, emang betul dia berzina, emang betul dia enggak sholat. Tapi siapa tahu? Siapa tahu? Tapi dia begini, tapi lalu tidak berani menyalahkan itu. Mentang-mentang dia kiai, haji, tokoh, disebut ulama, tidak berani menyalahkan, padahal jelas salah. Ya. Ini bahayanya taklidul a'ma.
ini menimpa kaum muslimin. Bahkan sampai hari ini. Pokoknya kalau udah kiai, udah haji, udah tokoh, disebut ulama, nggak mungkin salah. Padahal jelas salah. Jelas-jelas salah. Tapi nggak berani menyalahkan. Wah, ini bahaya. Ya. Maka dalam manhaj salaf sangat-sangat ditekankan. Yang tidak mungkin salah cuman Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, bahkan Abu Bakar dan Umar pernah salah. Dan salahnya bukan syahwat ya. Kalau syahwat kan nggak perlu dibahas. Salahnya salah syubhat. Bukan salah syahwat. Kalau syahwat ya pastilah ya. Dan tidak boleh dibahas. Guru kita misalnya, ustadz kita misalnya, ulama kita misalnya, minum homer misalnya, ya jangan dibahas, sudah jelas, sejelas-jelas. Jangan dibahas, jangan disebarluaskan, ya. Atau taruhlah berzina, ya kan, namanya manusia. Sahabat aja, ada nggak sahabat berzina? Ada nggak? Ada Ma'iz kan, akhirnya direjam kan. Apalagi cuman ulama, apalagi cuman kiai, apalagi cuman ustaz. Ya salah ya salah. Tapi ya nggak perlu dibahas, orang dia pasti tahu zina itu haram. Dia pasti tahu membunuh itu haram. Ya. Nah yang dibahas itu yang syubhat. Ya. Kan tidak semua orang tahu kalau maulid Nabi itu bid'ah. Tidak semua orang tahu kalau salawat nariyah itu usolli nawaitu tahlilan itu bid'ah. Itu yang dibahas. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, menyuap, membunuh, ya semua orang tahu itu haram, itu dosa. Ngapain terlalu buang-buang waktu untuk membahas? Bahaslah yang syubhat, yang banyak yang tidak tahu, supaya tahu. Ini ada riwayat. Kapan Allah melihat hati manusia? Ini kan walakin yanduru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian. Ada pertanyaan, kapan? Jawabnya, ketika bumi ini belum dihuni oleh manusia. Ketika belum ada manusia di muka bumi, Allah sudah melihat hati masing-masing. Kan Allah sudah tahu apa belum? Kalau di muka bumi akan ada orang bernama Abu Bakar, bernama Umar, bernama Abu Jahal, bernama Fir'aun, bernama Namrud, bernama Qarun. Allah sudah tahu apa belum? Ya pasti sudah. Bukan cuma tahu, tapi 3 lagi. Bukan cuma tahu, tapi 3 lagi. Apa? Selain Allah tahu, Allah juga nulis, nyatat. Ya. Jadi sudah ada tulisan catatan di Lauh Mahfuz. Bahkan bahwa akan ada orang bernama Abu Bakar. Akan ada orang bernama Soeharto. Ada orang bernama Netanyahu misalnya. Sudah ada catatannya. Ya. 2 lagi apa? Rukun takdir. Rukun takdir ada berapa? Ada 4. Ya. Al-ilmu, al-kitabah, catatannya. Yang ketiga, al-masyiah, itu semua kehendak Allah. Netanyahu tanpa malu-malu menyuruh tentaranya memborbardir wanita dan anak-anak. Ya. Apakah itu kehendak Allah? Jelas. Jelas. Iblis tidak mau sujud kepada Adam padahal itu perintah Allah. Apakah itu kehendak Allah? Jelas.
Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal hampir setiap hari didakwai. Apakah itu kehendak Allah? Jelas. Kalau bukan kehendak Allah, ya nggak akan terjadi. Kalau Allah menghendaki iblis mau sujud kepada Adam, ya pasti sujud. Kehendak kauniyah. Beda dengan kehendak syar'iyah. Kehendak Allah kan ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Satu lagi yang keempat, al-khalqu, itu makhluk, itu ciptaan. Jadi seluruh perbuatan kita, jadi bukan hanya kita ya, kita dan perbuatan kita dan sholat kita, saum kita, zakat kita, maksiat kita, ketaatan kita, semuanya ciptaan Allah. Mana dalil? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi sholat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, itu Allah yang menciptakan. Maka jangan sombong, jangan mengandalkan, jangan membanggakan. Ini bangga dari mana? Orang itu ciptaan Allah, kehendak Allah. Bangga gimana? Belum adzan sudah ke masjid, ambil air wudhu, setiap malam bangun malam, bahkan puasa Daud, lalu membanggakan amal. Bangga dari mana? Itu semua yang menciptakan siapa? Allah. Yang menghendaki Allah sudah ditulis di Lauh Mahfudz saja. Yang ada bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau telah pilih aku, Engkau telah catat di Lauh Mahfudz bahwa aku begini. Alhamdulillah, Engkau tidak tulis aku seperti tetanggaku itu, dengar azan cuek saja, terus jualan, bahkan cuman ngobrol, bahkan kadang meninggalkan sholat, bahkan tidak menutup aurat, bahkan berzina, bahkan berjudi. Itu juga sudah Engkau catat ya Allah. Alhamdulillah, Engkau tidak catat aku yang buruk-buruk. Ya begitu. Yang ada bersyukur. Maka tepat sekali ucapan Nabi, gak ada orang masuk surga gara-gara amal, gak ada. Loh, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Ya gimana berdasarkan amal orang kita belum beramal sudah ditulis masuk surga? Ya kan? Ya kita yakin betul Abu Bakar, Umar dan para sahabat masuk surga. Abu Bakar dan Umar belum lahir sudah ditulis apa belum oleh Allah bahwa Abu Bakar dan Umar akan masuk surga? Sudah apa belum? Sudah. Jadi nggak ada hubungannya dengan amalnya Abu Bakar dan Umar. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang dengan rahmat itulah Abu Bakar dan Umar taat, sholat, saum, zakat, haji, jihad, jauh dari berbagai macam maksiat, syirik, bid'ah dan seterusnya. Ya, ini harus kita sadar. Nah, kembali kepada penglihatan Allah. Allah melihat waktu seluruh anak Adam manusia sebelum bumi ini dihuni manusia. Allah setelah melihat itu Allah tahu, oh si A bagus, oh si B juga bagus, oh si C kurang bagus, oh si D buruk, oh si E lebih buruk lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada keterangan bahwa entah berapa miliar, berapa triliun manusia ya, dan semuanya dilihat hatinya oleh Allah sebelum bumi ini ditempati manusia. Dan Allah mendapati hati yang terbaik adalah hati para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, 124.000 kira-kira. Oh, ini yang terbaik.
Ada Adam, ada Idris, ada Hud, ada Ibrahim, ada Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. 124.000. Ya. Para nabi, para rasul tentu sudah direncanakan. Tidak ada kejadian sekecil apapun di muka bumi yang di luar rencana Allah, di luar catatan Allah, di luar kehendak Allah, di luar ilmu Allah. Gak ada. Walaupun remeh sekali, ya nggak ada hubungannya dengan pahala dan surga, nggak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Seperti siapa yang pertama kali datang ke kantor itu hari ini, si A, yang kedua si B, si C. Ini semua sudah ditulis. Bahkan jatuhnya sehelai daun. Ya. Ini lebih ringan lagi, nggak ada hubungannya dengan manusia. Apalagi hubungan dengan surga, neraka, pahala dan surga, jatuhnya sehelai daun. Sudah ditulis oleh Allah. Nah, setelah para nabi, para rasul, Allah melihat hati seluruh manusia di luar para nabi, para rasul. Ternyata hati siapa yang terbaik? Ternyata hati Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan seterusnya. Hati para sahabat, sahabat Nabi SAW. Bukan sahabatnya Nabi Isa, bukan sahabatnya Nabi Musa, bukan sahabatnya Nabi Ibrahim. Itu yang kesekian. Yang terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka, dan para nabi, para rasul yang 124.000 itu dilihat oleh Allah, hati terbaiknya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah kumpulkan hidupnya seorang nabi yang memiliki hati terbaik dengan yang bukan nabi tapi memiliki hati terbaik. Ya, maka bertemulah Rasul dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Zubair, dengan Thalha. Tidak dengan kita. Apalagi kita dengan Imam Syafi'i saja tidak dikumpulkan. Karena hati Imam Syafi'i tidak sebaik hati para sahabat. Apalagi kita. Ya. Jadi dalam hal ini bukan kebetulan, ya, bukan kebetulan, ya, kebetulan aja kita lahir sekarang. Coba kita lahir 1400 tahun yang lalu, ya, terus lahirnya di Mekah, di Madinah, saya jadi sahabat, sombong. Ya mending jadi sahabat. Kalau jadi temannya Abu Jahal, Abu Lahab, kan ada dua kemungkinan. Iya kan? Kalau kita hidup di zaman Nabi, ada dua kemungkinan. Mungkin di pihak Nabi, mungkin di pihak Abu Jahal, Abu Lahab. Apalagi awal-awal Islam. Baca syahadat aja ngumpet-ngumpet, takut-takut. Apalagi budak, habis disiksa. Bilal, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Khabbab bin Arat, ini budak-budak ini habis disiksa gara-gara masuk Islam. Maka Ammar bin Yasir, ibunya mati, Sumayyah, ayahnya Yasir mati karena disiksa itu. Maka sudah tidak kuat lagi, Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan Latta Uzza supaya siksaan dihentikan. Dan itu boleh, ya, demi menjaga jiwanya supaya tidak dibunuh, boleh melakukan apapun, termasuk dosa terbesar yaitu syirik. Walaupun sujud di atas kuburan, sujud di depan patung, ya, demi menjaga jiwanya, boleh.
Maka para ulama waktu itu menyarankan Imam Ahmad untuk mengikuti jejak Ammar bin Yasir, mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak merasa besar, tidak merasa sebanding dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir jelas punya alasan. Ayahnya meninggal disiksa, ibunya meninggal disiksa, aku belum ada apa-apanya. Ya. Maka beliau tetap bersikukuh mengucapkan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, ucapan Allah bukan makhluk. Nah, itulah Allah. Adapun kita nggak bisa. Ya. Kita hanya bisa melihat saudara-saudara kita itu apa? Zahirnya, amalnya. Hatinya bukan urusan kita. Mau dia meyakini bahwa semua agama sama, urusan dia. Mau dia meyakini bahwa roh-roh orang yang sudah mati bisa menolong orang yang masih hidup, urusan dia. Urusan kita, dia suka ke masjid sholat, maka dia salam wajib kita jawab, dia sakit kita tengokin, dia mati kita sholatin, kita antar ke kubur, dia minta nasihat wajib kita nasihati, dia bersin mengucapkan alhamdulillah kita doakan dengan yarhamukallah, dia mengundang wajib kita datangi, dan seterusnya dan seterusnya. Perkara keyakinan kufur yang ada di hatinya urusan dia, bukan urusan kita. Ya, fikul hadis 1, 2, 3. Cuman ada 3. Sawabul a'mali yakunu bima in aqada alaihi al-qalbu min ikhlasin wa husni niyatin. Pahala dari sebuah amal itu karena hati, berangkat dari hati, yaitu ikhlas, niatnya baik. Maka walaupun khusyuk, walaupun sesuai sunnah Nabi, walaupun betul-betul sempurna rukuknya, sujudnya, tidak sah, tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Maka syarat diterimanya amal ada 1 apa ada 2? Ada 2, bukan 1. Yang penting contoh Nabi enggak, masih ada 1 lagi. Karena syahadat kita kan ada 2, bukan 1. Ada la ilaha illallah, 1 lagi Muhammad Rasulullah. Artinya setiap kita beramal harus karena Allah saja. Jangan bilang karena Allah, tapi hanya karena Allah saja. Sebab kalau karena Allah bisa juga bercampur. Mungkin nggak ada orang ria. Kalau karena Allah, ingin pahala, ingin surga, ingin ridha Allah, itu ikhlas, berarti nggak ada yang ria, semuanya ikhlas semua. Kan muskil ini. Maka ketika seseorang sholat misalnya, saum misalnya, jihad misalnya, dia ingin pahala, dia ingin ridha Allah, dia ingin surga, tapi bersamaan dengan itu dia juga ingin dipuji, dia juga ingin pamer, dia juga ingin sanjungan, dia juga ingin dibayar, bercampur di situ antara Allah dengan dunia. Ikhlas apa tidak? Ikhlas apa tidak? Tidak. Tidak. Ana aghna syurakai anis syirki. Aku zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, paling benci dengan persekutuan. Maka barang siapa yang beramal karena aku dan karena selain aku, bercampur nih. Karena aku juga, karena sanjungan juga, karena aku juga, karena uang juga, karena aku juga, karena jabatan juga, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya, artinya tidak akan diterima. Ya.
bercampur. Namanya juga ikhlas. Khalas apa? Artinya ikhlas, khalas, khalis, murni, tidak tercampur apa-apa, betul-betul karena Allah saja. Ya. Berbeda ketika sudah selesai amal. Amal sudah selesai, sudah jihad, sudah pulang dari haji, sudah pulang dari umroh, lalu ada yang memuji, lalu ada yang menghormati, memuliakan, lalu kita merasa senang, maka nggak masalah. Karena amal sudah selesai. Ya. Bukan kita cerita-cerita ya, udah selesai ini cerita-cerita, enggak ya. Artinya ada pujian begitu, kita nggak berharap, dan dari pujian itu ada rasa senang, maka tidak memudaratkan ya. Bagaimana sedang beramal? Nggak boleh. Sedang beramal tidak boleh. Misal kita sedang sholat ba'diyah misalnya, ba'diyah isya misalnya, dari takbiratul ihram sampai selesai rakaat pertama itu nggak pengen pujian apa-apa ya, biasa sholat. Tiba-tiba terdengar suara mertua misalnya, atau calon mertua ya, dari belakang kita lagi ngobrol ya. Wah, langsung kita lama-lamain ya. Tadinya mau baca An-Nas ya, ganti baca Waqiah. Karena yakin ini mertua ngeliat dari belakang, orang udah sepi ya. Padahal rakaat pertama nggak ada niat seperti itu. Rakaat kedua dilama-lamain karena ada mertua tadi ya. Apakah yang tertolak cuma rakaat kedua apa semuanya? Semuanya kan satu amal sholat itu 2 rakaat itu. Walaupun riaknya itu muncul di rakaat pertama, bahkan walaupun riaknya itu muncul menjelang salam ya, maka tertolak, kecuali tadi sudah selesai ya, sudah selesai baru melihat calon mertua ya, calon mertua nyanjung kita, rajin juga ini calon menantu. Nah, ada rasa senang ya. Mudarat tidak mudarat ya, amal sudah selesai, dan sekali lagi kita tidak berusaha memamerkan. Al-i'tinahu bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih. Memperbaiki amal hati itu masih ingat ya, yang terbesar, amal hati terbesar apa? Tentu tauhid. Setelah itu ada ikhlas, ada berharap, ada zuhud, ada qanaah. Ini semua amal-amal hati, tidak terlihat. Itu muqaddamun ala islahil jawari, lebih diutamakan daripada memperbaiki amal jawari. Kalau jauh lebih besar, amal hati itu jauh lebih besar daripada wudu, tayamum, sholat, tawaf, sa'i, jihad, baca Al-Quran, sedekah. Itu semua kalah dibanding dengan zuhud, qanaah, sabar. Yang terbesar tauhid. Tauhid kan nggak kelihatan. Orang yang meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy dengan orang yang tidak meyakini
Dia meyakini Allah berada di mana-mana, nggak kelihatan. Orang keyakinan dalam hati, ya, maka kebaikan hati jauh lebih dilihat oleh Allah daripada kebaikan anggota badan. Ya. Yang ketiga, al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amalihi. Seseorang akan ditanya, akan dihisab berdasarkan niat dan amal. Jadi keliru kalau amalnya doang yang ditanya, yang dihisab. Niat juga. Dan niat amal hati tentunya ini lebih besar. Ya. Maka ada istilah pahala niat, ya, pahala niat. Ada niat nih untuk umroh, ada niat nih untuk sedekah, gagal. Bukan kita batalkan ya, gagal. Sudah ngumpulin uang, gagal. Tapi bukan kita yang menggagalkan. Apakah sudah dapat pahala? Sudah. Ya. Separuh, sepertiga, seperempat, satu. Istilah kita 100%. Ya. Bukan 80%, 90%, 100%. Kalau betul-betul Allah yang membatalkan, bukan kita. Ya. Bahkan terbersit, habis itu hilang, udah dapat pahala. Beda kalau maksiat, terbersit maksiat, ingin berbuat maksiat, habis itu hilang, dosakah? Tidak. Tidak. Yang dosa adalah nggak hilang-hilang. Jadi niat berbuat maksiat itu tidak hilang-hilang, maka itu dosa. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.